Dia adalah seorang jenius kuliner yang lahir dari keluarga miskin. Meskipun dia belum pernah dilatih di sekolah manapun, keterampilannya sangat bagus. Semua yang memakannya juga memuji dengan baik. Namun hari ini, seorang pria asing datang ke restoran tersebut dan memesan sepiring mie goreng. Dia hanya mengambil sepotong kecil, mencicipinya sedikit, dan segera menarik pembayarannya. Kemudian dia datang di depan gadis itu memberinya kartu nama. Buang-buang bakat untuk tinggal di sini. Di malam hari, dia online untuk mencari nama restoran di kartu nama. Berselancar sebentar, ia tahu bahwa ini adalah restoran paling kelas atas di negara ini. Ada banyak kakek buyut yang melihatnya merasa terhormat makan di sini. Jika mau buat janji, Anda harus menunggu setahun penuh. Kokinya adalah seseorang yang terlihat 100 kali lebih misterius daripada pria di pagi hari. Keesokan harinya, saat gadis itu membuka toko, dia melihat sebuah mobil mahal menunggu. Aoi sudah muak dengan kehidupan kemiskinan dan kekurangan uang ini. Tak tahu kenapa, dia masuk ke dalam mobil dan pergi ke gedung perkantoran kelas atas. Dia dibawa ke dapur. Dapur di sini nyala sekali dan nyalakan api, kip masih bersih sehingga reflektif. Hal-hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Setelah beberapa saat sekelompok juru masak keluar. Semuanya laki-laki, dengan wajah yang sangat serius. Kemudian koki paling misterius juga muncul. Hari ini koki akan mewawancarai 2 orang. Topiknya adalah nasi goreng. Apakah itu terlalu mudah? Keduanya segera mulai bersiap. Saingan Aoi telah lulus dari Akademi Koki Profesional. Dia dengan percaya diri memilih bahan-bahan terbaik. Masak sepanci nasi yang lezat. Lelehkan mentega terlebih dahulu, lalu goreng udang. Tambahkan kacang polong dan wortel potong dadu, rasa bulat yang berair. Dan Aoi mengambil kotak makan siang yang dingin, dan menambahkan 2 butir telur. Panaskan wajan, pecahkan telur. Nasi goreng dengan cara yang tidak enak sama sekali. Lawannya menggoreng nasi dengan api kecil, sedangkan dia menggoreng di atas api yang menyala-nyala. Pada akhirnya, keduanya membawa produk jadi. Satu sisi berwarna-warni, sisi lainnya dicampur emas putih. Tapi koki mengambil sendok. Lihat saja piring orang pro. Selesai menyekop sesendok penuh piring Aoi. Dia hanya mengendus satu dan berkata kepada orang lain, "Kamu pulanglah." Setelah pria itu pergi, koki bertanya kepada Aoi mengapa dia ingin bekerja di sini. "Aku tidak ingin hidup biasa-biasa saja." Koki memberikan senyum penghargaan, lalu pergi ke belakang leher Aoi. Mengambil napas. Dia dengan jijik menyuruhnya bergegas dan mandi, membasuh bau busuk di tubuhnya. Aoi hanya dengan patuh mandi. Dia mandi dengan sangat teliti, bertanya-tanya apakah dia benar-benar berbau seperti apa. Setelah mengganti seragamnya, Aoi langsung berangkat kerja. Koki hanya menjadi model sekali dan kemudian memintanya untuk berlatih. Gunakan daging sapi premium untuk menguji teknik pisau. Tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Aoi baru saja mengambil pisaunya. Terlalu tebal. Masih tebal. Dia tiba-tiba merasa khawatir. Sangat sulit untuk memotong pengecut pertama. Kemudian koki mengeluarkannya dan melemparkannya ke atas meja. Pisau kedua. Apakah Anda tahu bagaimana melakukan hal itu? Aoi sedikit panik. Mungkin aku bahkan tidak bisa melakukan sesuatu yang sederhana seperti memotong daging. Butuh waktu lama untuk melewati lingkaran pemotongan. Berikutnya adalah keahliannya membalik. Namun tidak lama setelah memasukkan daging ke dalam wajan, sang koki menyambar wajan tersebut dan membuangnya. Ini terlalu panas. Saat menggoreng, Anda harus fokus pada daging sapi. Harus menguasai kemampuan menentukan kematangan. Tapi setiap kali Aoi melakukannya, sang koki membuangnya. Dimarahi berkali-kali, Aoi mulai meragukan kemampuannya sendiri. Koki meninggalkannya di sana dan pergi. Aoi tidak bisa menahan tangisnya. Marah di luar sana. Tapi yang paling ditakuti orang adalah impian mereka. Setelah melihat dunia luas di luar, dia tidak lagi mau kembali ke pengecut itu. Jadi Aoi sangat ingin kembali ke dapur. Dia menatap api, bertekad untuk tinggal di sini.
Jika tidak berhasil sekali, lakukan lagi. Bahkan dibakar tidak bisa memadamkan tekadnya. Semua orang telah selesai bekerja, tetapi dia tetap tinggal untuk berlatih menumis daging sapi. Tumis sepotong daging hanya beberapa milimeter. Setiap kali digoreng dengan api besar, digoreng terlalu lama akan membuangnya. Kemarahannya sekuat api di atas kompor. Benar saja, dia membakar dirinya sendiri untuk sementara waktu. Tapi dia mengabaikannya, terus menumis daging. Baki daging yang cepat busuk sudah penuh. Keesokan paginya, rekan datang bekerja dan melihat Aoi sedang tidur di lantai. Lengannya benar-benar terbakar. Pada titik ini, Koki datang, dan Aoi menatapnya. Kemudian tumis sepotong daging sapi wagyu untuk dilihatnya. Sekarang potongan daging itu seperti mainan di tangan Aoi. Dagingnya digoreng. Koki mengambilnya, itu adalah lapisan daging transparan. Dia mencicipinya, tetapi setelah mencobanya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ini seperti penegasan diam-diam. Oke, dia berhasil melewati babak kedua. Kemudian mereka pergi ke pesta bangsawan. Aoi pertama akan menumis daging wagyu untuk mereka. Sambil memegang wajan di satu tangan, daging itu berjatuhan dalam nyala api merah. Di mata orang yang punya uang, ini hanyalah pertunjukan. Tapi baginya, ini adalah hal luar biasa yang bisa saya lakukan. Hidangan Koki dibuat dengan sangat hati-hati. Bahan-bahan yang digunakan adalah semua yang paling mahal mungkin. Tapi orang-orang ini makan makanan yang sangat vulgar. Kuah merahnya keluar dari sudut mulut seolah dimakan mentah. Melihat orang-orang di depan mereka makan seperti harimau lapar, Aoi juga merasa hormat kepada sang koki. Setelah itu, Aoi bersemangat untuk belajar lebih cepat. Tapi Koki baru saja mengirimnya untuk melakukan pekerjaan keamanan kecil. Aoi tidak setuju, dia ingin membuktikan dirinya. Jadi Koki menyuruhnya memotong sayuran. Ayo cepat. Hanya ketika dia memotong tangannya, Koki menghentikannya. Menurut kamu, atas dasar apa kamu pandai melakukannya? Di lingkungan yang kejam ini, kepercayaan diri Aoi benar-benar terbakar. Koki juga sering mengabaikannya. Hingga kesempatan untuk bertransformasi muncul. Dia mendengar seorang rekan berkata, "Jika Anda tidak dapat membuat menu sendiri, maka selamanya hanya kaki yang salah." Dia memiliki tujuan baru di hatinya. Tidak lama kemudian, Aoi meneliti menunya sendiri. Tepat ketika Aoi mengundang rekannya untuk mencoba makanan, sang koki muncul. Satu orang juga ditangkap karena melanggar aturan. Dia mendorong kepalanya di depan panci. Kemudian dengan paksa memasukkan sendok sup yang dicampur dengan tembakau ke dalam mulutnya. Chef sangat memperhatikan reputasinya. Tidak ada kesalahan yang diperbolehkan. Aoi juga takut. Kemudian Koki memecat rekan lainnya. Tenaga tim dapur kurang. Koki memutuskan untuk membiarkan Aoi yang bertanggung jawab untuk waktu berikutnya. Namun anehnya pelanggan kali ini bukan dari kalangan orang kaya. Itu hanya keluarga normal yang terdiri dari 3 orang. Aoi tidak terlalu keberatan. Ketika dia hendak mengeluarkan sup, Koki mencicipi sepotong dan kemudian membuangnya. Waktu terlalu singkat untuk membuat sup baru. Namun dia menggunakan paket bumbu di mie instan. Pandangan dunia Aoi tiba-tiba diserang. Dia takut membawa sup. Tapi ketika pengunjung mencicipinya, mereka tidak menemukan masalah sama sekali. Sesampainya di tempat, Koki itu marah. Dia menekankan berkali-kali bahwa gadis itu memiliki alergi makanan laut. Namun, dia mengeluarkan kepiting di dalam sup. Dia mengklaim bahwa Koki Sup tidak puas dengan promosinya terhadap pendatang baru tersebut. Jadi dia ingin dengan sengaja merusak reputasinya. Dia menjambak rambut Koki. Terus-menerus menggunakan kata-kata kasar untuk memarahinya. Dengan marah, sang Koki mengambil pisau dapur dan langsung menusuk sang Koki. Koki harus dirawat di rumah sakit. Tetapi karena dia biasanya kasar dan acuh tak acuh, tidak ada yang benar-benar peduli padanya. Hanya Aoi yang selalu memujanya yang membawa nasi goreng sendiri untuk menjenguknya di rumah sakit. Koki itu tiba-tiba menjadi lembut, menceritakan kisahnya sendiri.
Anak laki-laki ini adalah anak seorang pembantu yang mengikuti ibunya ke rumah pemiliknya. Dia sering melihat orang kaya makan saus kaviar. Ibunya selalu menyuruhnya untuk tidak menyentuhnya karena harganya sangat mahal. Suatu hari, karena tidak bisa menahan rasa penasarannya, dia diam-diam membuka kulkas milik pemiliknya. Pencuri itu. Bocah itu menyebabkan kerusakan besar. Ibu anak laki-laki itu dimarahi oleh pemiliknya dan menangis serta memohon. Tapi di mata bocah itu hanya ada kebencian. Saat membersihkan, dia berlutut di tanah dan menggunakan jarinya untuk mengambil beberapa kaviar. Lalu masukkan ke dalam mulut sesuai selera. Menemukan lagi bahwa hal yang sangat mahal ini benar-benar tidak enak. Saat itulah dia sadar, orang kaya tidak peduli makanannya enak atau tidak. Makanan mahal hanyalah bukti status mereka. Dari situ, benih kebencian di hati sang bocah mulai ditaburkan. Dia pasti akan menghancurkan orang-orang kaya itu. Lebih dari 30 tahun kemudian, ia menjadi koki top di negara itu. Hanya berspesialisasi dalam membuat hidangan termewah, yaitu hidangan mewah dan menggugah selera. Dan tentunya mendapat sambutan yang antusias dari kalangan atas. Membuat kakek nenek besar kagum. Benar saja, orang kaya ini tidak peduli enak atau tidak. Hanya saja dia sangat pandai menutupi matanya. Ada kalanya dia menukar bahan bagus dengan produk limbah. Tapi mereka masih bisa menutupi mata mereka. Fakta telah membuktikan. Tamu-tamu ini datang kepadanya hanya untuk kesombongan. Hanya satu hari dia datang untuk memasak untuk keluarga miskin beranggotakan 3 orang. Pihak lain menghabiskan banyak uang untuk membeli makanan yang dia masak. Tapi apa yang dia bawa kembali adalah kuahnya dimasak dari air mendidih dan bumbu mie instan. Pengunjung juga tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tidak lama setelah itu, ketiganya meninggal. Ternyata pria itu berutang sejumlah besar uang yang tidak bisa dia bayar. Jadi harus mati dengan istri dan anaknya. Sebelum dia meninggal, dia ingin memberi makan seluruh keluarga makanan yang enak. Ia ke restoran ini. Tidak tahu itu. Koki terkenal menyajikan mereka dengan sup dari bungkus bumbu mie instan. Ini menyebabkan asisten seperti Aoi pingsan. Sebagai orang dari latar belakang miskin, dia merasa sangat malu. Penghinaan Koki terhadap makanan merusak citra yang dia sembah. Dan pesta yang akan datang juga membunuh kekagumannya pada sang Koki. Ini adalah pesta berburu yang diadakan di pegunungan. Ketika Aoi menemukan hewan yang dibunuh oleh parit. Semuanya adalah hewan langka nasional. Dia sangat marah sehingga dia segera melakukan pemogokan. Tapi chef tidak berpikir demikian, malah menyalahkannya karena memiliki visi yang sempit. Aoi hanya harus berhenti. Ayahnya tiba-tiba jatuh sakit parah. Rumah sakit itu penuh dengan orang-orang miskin yang berkerumun bersama. Ia harus seperti wanita pahit yang membuat kerusuhan dengan keras. Baru bisa memenangkan tempat tidur rumah sakit. Biaya operasi yang mahal sangat membebani pundak Aoi. Mau tak mau tunduk tak berdaya di hadapan kehidupan. Berpegang teguh pada seorang investor. Untungnya, investor modal memperhatikannya. Tidak hanya membuka restoran untuknya. Dia juga memanfaatkan semua metode pemasaran untuk menjadi koki kelas atas. Segera restoran mulai beroperasi. Meja cantik yang mahal membuat orang dengan banyak uang terburu-buru untuk menikmatinya. Koki cantik langsung memasak. Membuat orang semakin bersemangat untuk mengambil foto sebagai kenang-kenangan. Investor memberitahunya. Minggu depan akan ada pesta untuk menghormati wanita muda yang luar biasa. Sampai saat itu, sangat mungkin untuk membuat namanya lebih jauh. Namun investor tersebut tidak mengatakan bahwa mantan koki Aoi juga akan datang. Dia baru saja pergi ketika koki mendatanginya. Aoi memasang menu yang dia buat, ingin mendapat pengakuan darinya. Koki kemudian mengejek masakannya demi uang. Jadi komentar saya tidak masuk akal sama sekali. Sekarang dia telah menjadi orang yang tidak sepele. Apakah menyenangkan? Ada penghinaan dalam kata-katanya. Dia berkata bahwa berada di tempat tinggi seringkali membuat kesepian. Agar berhasil sepenuhnya, dia secara bertahap akan kehilangan segalanya. Teman dan keluarga akan meninggalkannya. Koki menasihatinya untuk segera menyerah.
Aoi tidak mengatakan apa-apa, karena itu adalah kebenaran. Dia berada di bawah banyak tekanan, dan emosinya juga tidak menentu. Sama seperti Koki sebelumnya. Dan teman-temannya juga semakin berkurang, dia hanya tidak mau mengaku kalah. Tak lama setelah itu datanglah pesta. Aoi dan Koki itu berdiri berhadapan satu sama lain seolah-olah mereka sedang berdiri di arena kompetisi. Aoi menatap Koki itu, bertekad untuk memenangkan hatinya. Dia menunjukkannya terlebih dahulu, membuat set makanan laut yang lezat. Namanya menaklukkan ombak. Dia senang melihat kerumunan orang mengelilinginya. Tiba-tiba lampu padam dan seekor sapi hidup dibawa turun. Koki mengeluarkan pisau dan menyayatnya sebentar, lalu menaburkan bumbu di atasnya. Kemudian nyalakan api untuk membakar. Pertunjukan memasak yang indah benar-benar membuat hidangan Aoi kewalahan. Koki memahami kesombongan pemilik pesta. Dia segera memberinya gigitan pertama. Ini melambangkan kelas dan kekuasaan. Berikutnya adalah adegan orang kaya yang terburu-buru untuk menggigit. Bagaimana Aoi bisa mengalahkan perjamuan mewah seperti itu? Hanya bisa kembali ke posisi lama. Dia mulai membuat nasi goreng yang dia buat di rumah sebelumnya. Ini telah membangkitkan kenangan masa kecil yang tersembunyi jauh di dalam hati orang-orang. Semua orang makan dengan sangat baik, Aoi berpikir bahwa dia pasti menang. Tapi Koki membawakan sup. Melihat warnanya, Aoi tahu kalau ini adalah bungkusan bumbu mie. Semua orang dengan hati-hati menikmati. Sepertinya ia belum pernah makan sup yang luar biasa ini sebelumnya. Koki menggunakan metode ini untuk mengejek Aoi. Anda tidak akan pernah menang melawan saya, karena yang mereka pedulikan bukanlah rasanya. Yang ingin mereka makan adalah ketenaran, kekuatan, dan status yang saya bawa. Tiba-tiba beberapa polisi datang. Rekaman video adegan Koki mengolah hewan langka tingkat nasional. Difilmkan oleh orang lain dan diposting di internet. Dalam sekejap dia jatuh dari atas ke neraka. Koki itu dengan keras mengutuk Aoi. Saat ini, nyonya rumah datang untuk menyanjungnya lagi. Belakangan, Aoi mengetahui bahwa inilah plot yang telah dihitung oleh investor. Kemenangan seperti ini secara bertahap menjauh dari keinginannya. Investor masih berdiri di depannya berbicara tentang rencana yang lebih besar. Tapi Aoi tidak mau menjadi bonekanya lagi. Melihat beberapa potong makanan yang tersisa di piring, dia pergi dengan sakit hati. Dalam perjalanan pulang, terlihat orang-orang yang masih makan di warung pinggir jalan. Meski hidup susah, semangat nyaman. Makanan telah kembali ke arti sebenarnya. Pulang ke rumah, Aoi memeluk ayahnya yang baru saja sembuh dari sakit, dan menangis kencang. Dia sudah lama tidak melihat mereka. Dia akhirnya memikirkannya. Makanan enak hanya masuk akal jika dibuat untuk mereka yang menghargainya. Dan dia akan tinggal di sini, menciptakan cita rasanya sendiri.